Coba dia lihat, masa di sungai di situ ada cairan-cairan yang enggak nyatu gitu sama airnya? Oh iya ya, kok akhirnya kayak gitu ya? Kayak kemarin akhirnya. Kayaknya industri biasa buang limbah sembarangan. Nah, ini adalah salah satu pencemaran lingkungan oleh industri yang akan menjadi topik presentasi kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Satika Safitri. Perkenalkan, nama saya Nanti Tias. Nama saya Muhammad Ridho Fatir. Nama saya Ali Rapani Hadi. Selamat menyaksikan. Nah, pada aspek ancaman, terdapat kecurigaan masyarakat terhadap adanya pembuangan limbah secara sembarangan oleh pihak industri. Kecurigaan ini dapat muncul ketika masyarakat mengamati adanya perubahan kondisi lingkungan sekitar air sungai, seperti air sungai yang menjadi lebih keruh, terdapat aroma tak sedap, atau terdapat perubahan warna yang tidak biasa. Selain itu, munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun belum terbukti pasti, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan industri. Karena masyarakat beranggapan bahwa industri tidak bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang terjadi. Sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah melaporkan kecurigaan tersebut ke pemimpin daerah atau pihak yang berwenang untuk dilakukan pengecekan dan konfirmasi pada pihak industri yang terkait. Dengan adanya proses ini, pemimpin daerah dapat mengetahui apakah pengolahan limbah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan adanya pemeriksaan secara jelas dan transparan, membuat masyarakat mengetahui informasi yang akurat sehingga kesalahpahaman dapat dihindari. Salah satu tantangan yang ada di kasus ini adalah dengan adanya upaya dari industri untuk meredam keluhan-keluhan dari masyarakat dengan memberikan sembako ataupun kompensasi lainnya seperti uang, makanan, dan barang. Nah, hal ini dapat meredam keluhan-keluhan masyarakat ke industri atas pencemaran limbah yang dibuang ke lingkungan sekitar. Hal ini juga dapat menyebabkan sebagian warga tidak fokus akan adanya dampak akan pencemaran limbah tersebut. Jadi industri juga tidak efektif dalam recovery pembuangan limbah industri yang dibuang ke lingkungan tersebut. Nah, jadi solusi yang kita dapatkan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat bisa dengan sosialisasi dengan bekerjasama antara anggota masyarakat serta organisasi-organisasi yang ada di kemasyarakatan serta kepala-kepala desa maupun guru-guru yang ada di sekolah di lingkungan tersebut. Nah, mereka dapat mensosialisasikan bagaimana sih dampak-dampak apa saja sih yang didapatkan dari lingkungan yang tercemar akan adanya limbah B3 dari industri ataupun limbah kimia ataupun limbah lainnya yang dapat merusak ekosistem di lingkungan tersebut. Terus juga warga juga menyepakatkan untuk tidak menerima apapun segala jenis kompensasi yang diberikan oleh industri kepada masyarakat agar penanganan ataupun recovery pembuangan limbah tersebut menjadi efektif. Selanjutnya adalah hambatan yang terjadi. Hambatan yang terjadi pada kasus ini adalah mulai matinya ikan-ikan dan tumbuhan yang terjadi pada aliran sungai akibat limbah yang dibuang oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan air sungai mulai mengalami penurunan kualitas dan ekosistem perairan terganggu. Selain lingkungan, pencemaran juga berdampak pada ekonomi kehidupan masyarakat, terutama para petani. Air yang sudah tidak dapat digunakan lagi tidak bisa digunakan untuk irigasi, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan kegagalan panen. Akibatnya, penghasilan para petani mulai menurun dan kesejahteraan masyarakat sekitar juga ikut terdampak. Selanjutnya adalah solusi.
Solusinya adalah masyarakat mengumpulkan bukti-bukti. Bukti-buktinya itu bisa berupa foto, video, sampel air, dan saksi untuk melengkapkan laporan. Kemudian bukti tersebut dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup atau DLH agar ditangani lebih lanjut. Selanjutnya masyarakat bisa meminta bantuan kepada WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai organisasi lingkungan hidup untuk membantu proses advokat. Nah, selanjutnya bisa juga dilakukan proses mediasi antara masyarakat dengan pihak industri dan pemerintah sebagai pihak ketiga guna mencari solusi yang aman, termasuk upaya pemeliharaan lingkungan kembali dan pencegahan pencemaran agar tidak terjadi kembali. Pada tahap keduaan, air sungai sudah tidak bisa digunakan kembali karena air sungai sudah tercemar berbagai jenis zat-zat kimia yang berbahaya akibat pembuangan limbah secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, memasak, atau mencuci mulai menunjukkan gejala-gejala penyakit seperti penyakit iritasi, penyakit kulit, dan juga penyakit pencernaan. Hal ini juga menyebabkan turunnya kualitas kehidupan masyarakat di sekitar daerah sungai dan juga memberikan beban biaya tertentu kepada mereka yang terjangkit dengan penyakit. Hal ini juga menyebabkan masyarakat yang bergantung pada air sungai mulai kekurangan air bersih yang memaksa mereka untuk meminta air bersih dari daerah lain yang hal ini memakan waktu, biaya, dan juga tenaga. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka masyarakat dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup, atau juga bisa dengan lembaga kemasyarakatan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, dapat menuntut industri berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan pelaku pencemar atau perusak lingkungan hidup harus melakukan ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki lingkungan yang dia cemari. Dan juga masyarakat bisa menuntut industri untuk memasang IPAL atau instalasi pengolahan limbah, yang mana jika industri tidak sanggup untuk memenuhi syarat ini, dapat dituntut berdasarkan pasal 76 dan 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, yang mana jika industri gagal memenuhi syarat ketentuan yang ditentukan, maka industri harus berhenti beroperasi hingga syarat tersebut terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya